Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 hari jelang perayaan Natal, arus mudik kendaraan berplat luar kota mulai memasuki wilayah Jawa Tengah. 2 sopir truk tewas tertimbun longsoran tebing di lokasi galian pasir Sungai Woro di Kabupaten Klaten. Kami juga akan menyajikan referensi liburan akhir tahun bersama buah hati Anda berwisata ke Kebun Nanas di Kabupaten Kudus. Perajin wayang umumnya ditekuni oleh kaum pria, namun berbeda di Kabupaten Purbalingga. Ada seorang perempuan asal Sumatera Barat yang menekuni pekerjaan itu. Sudah ratusan wayang Jawa terjual dari hasil karya tangannya. Tak tanggung-tanggung, wayang kertas buatannya sudah dipasarkan sampai ke luar negeri. Inilah Purnama Sari, seorang perempuan di Desa Sangkanayu, Kecamatan Lebet, Kabupaten Purbalingga yang sehari-harinya bekerja sebagai perajin wayang. Sebenarnya Purnama Sari bukanlah orang Jawa. Ia berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Sijunjung, Sumatera Barat. Meski baru mengenal wayang saat sudah dewasa, Purnama Sari ternyata jatuh cinta dengan budaya warisan leluhur dari tanah Jawa. Ketertarikannya terhadap wayang saat sang suami mengajaknya menonton wayang kulit di desanya. Kebetulan juga suaminya bekerja sebagai perajin wayang kulit. Akhirnya perlahan mengajak Purnama Sari untuk mengenal hingga membuat wayang. Meski awalnya tak tahu menahu soal wayang, kini perempuan berdarah Sumatera ini paham tentang beragam pakem pembuatan karakter wayang. Ya, kesulitan memang awal-awalnya. Karena saya nggak tahu sama sekali apa itu wayang, namanya wayang. Karena di daerah saya itu nggak pernah lihat, karena nggak ada sih. Setiap wayang ada karakternya, ada pakemnya. Umpamanya wayangnya pemarah, berarti wajahnya merah. Kalau nggak warnanya emas. Putih. Nggak asal tipe warna? Enggak tergantung kita, tergantung pakemnya. Produksi wayang Purnama Sari berbeda dari wayang pada umumnya karena ia menggunakan kertas bukan kulit. Selain biaya produksinya yang murah, wayang buatannya bisa dijangkau banyak kalangan. Kini sudah ratusan wayang berbahan kertas telah dibuat Purnama Sari. Dengan harga terjangkau dari Rp30.000 hingga Rp250.000, wayang karya Purnama Sari banyak diminati di pelosok negeri hingga ke luar negeri, seperti Australia, Amerika, hingga negara Prancis. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Tahukah Anda di Kabupaten Semarang ada tempat berlatihan olahraga tradisional Katapel? Ya, terletak di lereng Gunung Merbabu, lokasi latihan Katapel jadi salah satu destinasi wisata menarik. Bahkan saat ini Katapel tengah dikembangkan menjadi olahraga yang dipertandingkan dalam skala nasional. Inilah ketapel, permainan tradisional dari dahan bercabang dua yang ditambahkan tali karet sebagai pelontar batu kecil. Di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, ada komunitas ketapel yang rutin berlatih di Gardu Pandang Bukit Cuntel. Setiap harinya tempat latihan ini dibuka bukan hanya untuk komunitas, tetapi pengunjung wisata juga bisa mencoba bermain ketapel. Letaknya di lereng Gunung Merbabu membuat tempat latihan ketapel ini semakin menyenangkan, karena bisa menikmati hamparan perbukitan dan pegunungan yang sejuk. Banyak tempat-tempat wisata di sekitar sini saja, ada Merbabu Park, ada Embun, ada Gunung Sari, di depan situ ada latar Merbabu, Merbabu View, nah kemudian di BHC, Pinus, kemudian juga Awan Putih. Di Cuntel ini memang walaupun dusun tetapi wisatanya terutama pada hari Sabtu dan Minggu itu full, Mas. Jadi kita kenalkan wisata ini dengan latihan bareng pelintengan gitu, Mas. Di sini ada dua jarak tembak ketapel, yakni berjarak 6 meter dan 12 meter.
Bahkan ukuran sasaran hingga variasi peluru pun beragam. Salah satu peserta latihan ketapel mengaku jatuh hati dengan ketapel, padahal baru setahun terakhir ia mengetahui permainan ini. Sulitnya mengenai sasaran membuatnya penasaran dan kini malah ketagihan. Itu tuh ada lomba, ada pelatihan ketapel oleh Fujiwong itu. Fujiwong di Salatiga. Saya nyoba pertama kali main megang tuh, kayak langsung dapat chemistry-nya. Iya mas, kayak cocok gitu. Dari situ kok saya tak nyoba terus, walaupun pertama itu nggak pernah mas. 10 bola itu yang nggak pernah 11. Tapi saya terus latihan terus itu. Nah pas kena itu rasanya langsung. Tapi emang sebelumnya belum pernah sama sekali belum pernah. Hadirnya tempat latihan ketapel adalah cara untuk melestarikan permainan tradisional, bahkan bisa mencetak bibit atlet untuk berlaga di lomba tingkat provinsi dan nasional. Sebab olahraga tradisional ini tengah dikembangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Rianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan guru Taman Kanak-kanak mengikuti lomba festival tari rakyat di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali. Kegiatan itu untuk mengembangkan potensi kreasi guru lewat budaya tari. Cantik, luas, dan centil, inilah penampilan ratusan guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Boyolali. Mereka mengikuti lomba festival tari rakyat di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali. Ada 220 guru Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Boyolali yang mengikuti lomba festival tari rakyat kreasi. Mereka datang dari 22 kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Dengan mengusung tema Aku Tresno Boyolali, ada beragam tarian yang terjadi. Mulai dari tari jaranan, tari turonggo seto hingga tari topeng ireng. Setiap tarian memiliki ceritanya masing-masing, seperti tari jaranan yang mengisahkan prajurit perang yang melindungi Bandung Bondowoso. Adapun tari topeng ireng yang menceritakan kisah Joko Tarub yang merela istrinya seorang bidadari kembali ke kayangan setelah selendangnya ditemukan. Tak disangka festival tari rakyat ini ternyata mendapat antusias dari para peserta. Bahkan mereka rela untuk berlatih selama 1 bulan terakhir untuk bisa menjadi juara. Yaitu pasukan dari Pengging, kita prajurit, kita melindungi Bandung Bondowoso di Kerajaan Pengging. Merasa canggung nggak Bu untuk nari di depan itu? Tidak. Insya Allah tidak, kita enjoy semuanya, alhamdulillah. Berapa persiapannya? Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Apa sih Mbak harapannya nanti? Harapannya yang jelas kami bisa menang, yang pasti kami berusaha menampilkan yang terbaik, itu aja. Setiap kelompok tari diberi waktu 5 menit untuk tampil. Penilaian meliputi kekompakan, kreativitas, kekhasan masing-masing kecamatan. Meski tak lagi muda, ternyata semangat para guru TK ini tak kalah dengan murid-muridnya. Gimana? Antusias para peserta gimana menurut Luar biasa. Tidak menyangka bahwa para guru ibu-ibu yang sudah berprofesi sebagai guru tapi tetap semangat walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Budaya khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali bisa semakin berkembang, bertahan, dan di samping itu juga untuk ibu guru, khususnya guru-guru TK, baik bu guru maupun pak guru bisa mengembangkan kreasi mereka baik untuk dirinya sendiri maupun kepada anak didiknya. Lewat festival ini diharapkan budaya tari Kabupaten Boyolali bisa terus berkembang, serta menggandeng guru untuk terus mengaktualisasi diri agar para muridnya tak melupakan budaya di era serba digital. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, libur sekolah dan akhir tahun dapat Anda manfaatkan untuk berekreasi bersama keluarga di destinasi wisata baru Soko Alas di Kabupaten Klaten. Wisatawan dapat menikmati keindahan senja, bermain air, hingga berburu spot foto yang instagramable. Ada tempat wisata baru di Kabupaten Klaten. Terdapat kolam renang yang luas disertai desain interior dan eksterior menarik untuk berfoto. Ya, inilah wisata Soko Alas di Desa Ponggok, Polan Harjo.
Seluruh desain furnitur atau mebel di tempat ini berasal dari limbah ranting dan akar pohon. Warga sekitar menyulap seluruh limbah menjadi karya seni yang artistik. Selain banyak spot foto, di sini pengunjung bisa berenang dengan dikelilingi pemandangan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Apalagi saat senja tiba, lokasi ini semakin indah. Iya, wisata baru aja dibuka. Gimana Mbak, view-nya Mbak? Lumayan bagus sih, bagus banget, kan belum ada di daerah sini. Yang paling disukai bagian apa? Belum muter-muter sih ya. Iya, terutama pintu masuk aja sih. Cocok buat liburan tahun baru Mbak? Cocok banget, recommended. Udah. Banyak foto spot ya Mbak? Banyak banget di sini. Ya. Mbak tahu ini dari mana? Apa? Tahu ini dari mana? Tahu ini dari tetangga. Tempat wisata hasil kerjasama badan usaha milik desa dan pihak ketiga ini memang baru saja dibuka pada 20 Desember lalu. Bahkan di 10 hari pembukaan awal, pengunjung bisa masuk tanpa bayar alias gratis. Furnitur sama ini memang nggak ada duanya di sini, ya, atau mungkin toko alasnya itu yang di depan itu juga itu semua dari bahan limbah. Yang sebenarnya dari ranting, dari akar itu bisa digunakan untuk artistik. Yang sebenarnya ini adalah yang bisa digunakan untuk ekspor ya. Jadi produk kita nanti di sini di industri kreatif itu semua anunya ekspor. Ya. Karya apa Pak? Yang dari limbah itu karya apa aja diantaranya? Ya kayak porsi meja ya, kayak ini ya ranting-ranting yang cuma dibuang, dibakar, ternyata ranting kalau ditata ini jadi artistik gitu. Tiket masuk ke tempat wisata Soko Alas dipatok 10.000 per orang. Tempat wisata yang bisa menampung 3.000 pengunjung per hari bisa jadi tujuan berlibur yang menarik. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, Anda belum memiliki agenda berlibur, Kebun Nanas Nusantara di Kabupaten Kudus bisa menjadi tujuan. Di sini Anda bisa menikmati nanas berbagai varietas, sekaligus menimba ilmu tentang perkebunan nanas. Berlibur di Taman Buah bisa jadi pilihan menarik untuk mengisi masa liburan. Seperti di Kebun Nanas Nusantara, Desa Pegawang, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Terlihat bagaimana keceriaan anak-anak saat menyusuri hamparan kebun yang ditanami berbagai varietas nanas dari sejumlah daerah. Di sini, anak-anak tak sekedar melihat-lihat saja, tetapi mereka juga belajar berkebun, mulai dari menanam hingga memanen sampai mengolah buah nanas menjadi minuman. Ternyata mengisi liburan dengan kegiatan menyenangkan seperti ini disambut gembira anak-anak. Senang ya? Senangnya kenapa? Bisa makanan ya? Bisa makan nanas, suka nanas? Gimana rasanya? Manis. Manis. Udah dikasih tahu caranya menanam, terus manfaat untuk serat itu buat salah satunya untuk buat baju dan lain sebagainya. Anak-anak sangat happy and seru sekali. Selama di sini anak-anak dapat wawasan tentang menanam nanas, jadi yang asalnya nggak tahu jadi lebih tahu lagi. Kebun Nanas Nusantara ini adalah hasil kelola kelompok sadar wisata Desa Pedawang. Dengan luas lahan sekitar 1 hektar, lahan milik pemerintah desa ini terdapat 16 varietas nanas dari berbagai daerah. Ada nanas lokal Kudus, nanas madu Pemalang, hingga nanas Pekanbaru. Banyaknya nanas dari beragam daerah menjadi latar belakang penamaan Kebun Nanas Nusantara. Ini kenapa kita namakan Kebun Nanas Nusantara, karena memang kita ambil dari beberapa tempat di Indonesia ini yang mempunyai nanas yang istilahnya mereka sudah besar. Kita ambil dari masing-masing daerah, ada dari Tangkit Baru, kita ambil dari Riau, kita ambil dari Indralaya, kemudian yang dekat-dekat sini dari Palembang, Pemalang. Maksud saya Pemalang itu juga kita punya. Anda tertarik? Tiket masuknya hanya Rp3.000 per orang. Jika Anda berminat untuk membeli nanas, cukup mengeluarkan Rp8.000 per kilogram. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.
Informasi wisata Kebun Nanas tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.